Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal muhadirun al-kiram? Alhamdulillah Waalaikumsalam. baik. Arju an takunu fi khairin. Insyaallah fi hadal fursa sanastamir dirasatan al-yaum fi maddah yakni al-mudzakkar wal muannas kama qad sabaqa. Insyaallah kita pada malam hari ini akan membahas sedikit ya mengenai mudzakkar dan muannas sebagaimana yang minggu kemarin ya kalau tidak salah kita sudah mulai masuk kepada pembahasan lebih dalamnya ya. Oh maaf, bukan mudzakkar muannas, ini slide-nya sedikit lompat ya. Ini halaman yang selanjutnya, maaf. Sebentar. Oh maaf, saya salah buka slide ya. Kita coba dulu. Slide-nya bukan yang ini. Sebentar. Hal sauti sharih ilahunak. Suara saya jelas nggak ke sana? Sorry. Oke. Sorry. Sebentar. Al-Muyassar 2 halaman 20 sampai dengan 35. Tapi kenapa yang ini ya slide-nya? Oke lah nggak apa-apa. Kita akan masuk kepada bahasan yang ini. Oke. Ya. Ini masih masuk ke dalam pembahasan Al-Muyassar ya pada bagian selanjutnya. Nah, kita di dalam Al-Muyassar itu sudah masuk kepada isim nakiroh dan ma'rifah ya. Nah, isim nakiroh dan ma'rifah sebagaimana yang pernah kita pelajari pada jilid pertama ya, pada Al-Muyassar, bahwa nakiroh adalah suatu isim yang tidak tentu ya atau umum. Kalau ma'rifah itu adalah suatu isim yang umum ya. Bukan umum. Kebalikan dari umum apa? Tentu ya atau khusus. Seperti kalau kita mengatakan al-baitu adanya alif lam, maka adanya alif lam itu adalah tanda daripada hal atau kata itu ditentukan. Sehingga diterjemahkannya al-baitu itu menggunakan kata-kata penentunya. Rumah itu, al-baitu, rumah yang itu atau rumah yang dimaksud ya. Sedangkan baitun salah satu tandanya dengan tanwin adalah tanda daripada nakiroh. Apa nakiroh itu umum, sehingga kalau kita mengatakan baitun suatu rumah yang mana ya, yang mana saja ya, bebas, jadi tidak ditentukan. Ghairu muayyanin, tidak ditentukan. Berbeda dengan ma'rifah. Ma'rifah itu adalah ditentukan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu dari tanda isim ma'rifah atau tanda yang ditentukan adanya ada alif lam. Alif lam ya yang pertama. Kemudian yang kedua ada juga isim domir. Apa isim domir itu? Yaitu kata ganti orang ya. Baik kata ganti orang pertama, kedua, atau ketiga. Baik itu tunggal ataupun jamak. Kalau dalam bahasa Arab itu huwa, huma, hum, ya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Itu masuk kepada kategori domir, dan domir atau kata ganti orang itu sudah pasti masuk isim ma'rifah, yaitu isim yang tentu ya, sudah pasti. Kenapa isim yang tentu? Karena kalau kita mengatakan dia,
sudah pasti tentu orangnya ya dia. Kalau kita mengatakan kamu, sudah tentu orangnya pasti kamu atau kalian. Nah, ini sudah ditentukan, sudah muayyanin ya, sudah di apa namanya, tidak umum lagi karena sudah ditunjukkan dengan penunjukan yang tertentu. Kemudian selain itu juga ada yang disebut dengan, selain domir ya yang masuk kepada isim ma'rifah, itu ada yang masuk kepada isim isyarah. Apa isim isyarah itu? Adalah kata penunjuk. Kata penunjuk ya. Nah, kemudian selain kata penunjuk juga nanti ada lagi isim mausul. Isim mausul itu kata sambung. Kalau dalam bahasa Indonesia itu yang ya. Kalau dalam bahasa Arabnya alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allai. Nah, itu adalah jenis-jenis isim mausul. Nah, untuk malam ini yang akan kita lebih khususkan dalami lebih dalam laginya yaitu isim ma'rifahnya pada isim isyarah. Kalau kemarin kita sudah membahas lebih dalam mengenai isim-isim domir ya. Kalau domir itu kemarin ada yang masih ingat domir apa saja? Ada yang masih ingat? Ada bariz, ada mustatir ya, yang kemarin itu. Munfasil, ada yang muttasil, ada mustatir jawazan, ada mustatir wujuban ya. Nah, itu adalah isim domir. Domir itu masuk kepada kategori isim ma'rifah. Nah, sekarang yang akan kita masuk kepada isim ma'rifah yang selanjutnya adalah pada isim isyarah. Isim isyarah, mari kita perhatikan, jangan sedikit pun berkedip ya, karena isim isyarah yang sekarang ini sangat cukup dalam ya pembahasannya, dan akan kita coba latihan-latihan ya sedikit-sedikit. Baik, kita bagi dulu nih isim isyarah. Apa isyarah itu? Artinya ada yang tahu? Tunjuk, Ustaz. Isyarat ya, petunjuk atau penunjuk atau isyarat, ya isyarat, penunjuk. Nah, di sini isim isyarah itu secara umum yang biasa kita kenal ada berapa? Ada yang tahu? Mungkin ada yang pernah belajar mungkin ya sebagian. Isim isyarah itu ada apa saja dan ada apa saja? Ada dua, Ustaz. Ada kepada jauh, ada juga kepada Dekat. apa istilahnya? Ada yang tahu mungkin? Qarib dan ba'id. Ada yang disebut dengan lil qarib, ada juga yang disebut dengan lil ba'id. Nah, ternyata tidak semudah itu. Kita akan bahas di sini. Kok tidak semudah itu? Oke. Mari ya, disinilah untuk hari ini kita akan menghabiskan waktu pada isim isyarah saja ya. Karena isim isyarah agak cukup sedikit dalam ya. Baik, kita lihat pada presentasi yang ini. Udah kelihatan mungkin ya, presentasi ini sedikit kecil nggak? Iya. Nah, kalau ini bagaimana? Sudah. Sudah sedikit besar. Oke. Sekarang kita lihat judulnya. Asmaul isyarati. Itu isim-isim isyarah. Lil qarib. Yang pertama kita membahas dulu ya. Lil qarib. Nah, untuk isim isyarah lil qarib ini, karena dia masuk kepada isim ma'rifah, maka isim ma'rifah itu termasuk kepada isim, salah satunya ada yang mu'rab dan sebagiannya juga ada yang mabni. Nah, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, di sini bisa kita lihat kalau yang mu'rabnya itu hanya pada bentuk seperti ropa saja nih ya. Itu mu'rab sebetulnya. Kemudian kalau yang mu'rabnya itu pada nasab dan jar nih yang bisa berubah nih ya. Kalau yang ropa dan tidak bisa berubah berarti itu yang mu'rab ya. Nah, sekarang kita akan bagi isim isyarah itu yang lil qarib nih. Jadi isim isyarah lil qarib itu menunjukkan kata tunjuk terhadap hal yang cukup dekat untuk si penutur kata itu. Yang dimaksud oleh penutur kata ini cukup dekat. Lil qarib, untuk hal yang dianggap dekat. Nah, sedangkan yang disebut dekat yaitu mah apa ya, relatif ya. Dekatnya seperti apa yaitu tergantung penutur kata. Nah, di sini
isyarahnya itu yang pertama ini ada untuk mudzakkar dan ada untuk muannas. Mudzakkar dan muannas ini kita pada slide yang ini adalah khusus untuk yang akil dan akilah. Akil dan akilah itu apa? Untuk makhluk yang berakal ya. Akil dan akilah. Selain itu berarti mungkin hewan, tumbuhan ataupun jamadat, benda-benda ya. Kalau di luar yang ini ya berarti. Mudzakkar akil, mudzakkar untuk laki-laki berarti isim isyarahnya itu khusus untuk laki-laki. Kemudian ada juga isim isyarahnya untuk muannas al-aqilah. Muannasnya yang berakal ya. Maaf itu salah ketik, bukan afilah, yang aqilah itu. Yang aqilah. Nah, di sini kita lihat untuk mudzakkar akil itu sendiri ada mufrad, ada musanna, ada buat jama'. Nah, yang kita kenal apa biasanya untuk mufrad mudzakkar akil? Yang mungkin sudah tahu sebagian. Lil qarib, isim isyarah lil qarib untuk mudzakkar apa? Hada ya. Nah, untuk hada ini ternyata bukan hada pada aslinya hada, tetapi isim isyarah lil qarib itu aslinya da-nya itu. Da. Yang mufrad itu untuk mudzakkar ya, da. Jadi begini. Ketika kita mau menyebutkan ini anak laki-laki, apa kalau menggunakan da? Coba. Silakan dibahasa Arabkan. Jangan pakai ha dulu. Ini yang biasa dulu. Da waladun. Ini adalah seorang anak laki-laki. Kemudian bikin lagi contoh yang lain. Ini adalah sebuah buku tulis. Jangan dulu pakai ha. Daftarun. Nah, sekarang bikin lagi contoh sendiri, bukan dari saya, tetapi mudzakkar mufrad, jangan pakai ha. Silakan. Qalamun. Ini adalah sebuah pena. Ayo, apalagi? Tiga lagi. Babun. Artinya apa? Ini adalah pintu. Masih, bikin lagi contoh yang lain. Silahkan. Sarirun. Ini adalah ranjang. Kemudian, ayo satu lagi. Maktabun. Ini adalah meja ya. Nah, ini boleh menggunakan ha. Apa itu ha? Ha ini bukanlah isim isyarah. Ha ini adalah lit tanbih. Sebutnya al-ha'u lit tanbih. Malfuzun alifuhu fit takalum au fil labzi wa ghairu maktubatin fil kitabah. Alifnya itu tidak ditulis, tetapi alifnya dilafazkan, sehingga tulisan hada ini seperti hada. Padahal secara aturan di dalam bahasa Arab yang betul mengucapkannya adalah ha-nya dipanjangkan. Hada. Nah, itu maksudnya malfuzun fil labzi wa ghairu maktubatin fil kitabah. Dilafazkan secara lafaz alifnya itu ya. Ada lafaznya ha, nah panjang. Tetapi tidak ditulis di dalam penulisan. Memang begitu ya. Itu apa maksudnya? Lil qasri, untuk meringkas tulisan. Nah, jadi hada, kalaupun untuk zaman sekarang di dalam bahasa Arab yang disempurnakan, EYD-nya ya, EYD yang disempurnakan, hada ini untuk menandakan bahwa dia ada alif secara lafaz, maka menggunakan harokat alif kecil di atas itu. Pengganti fathah ya. Nah, itu maksudnya dia ada alif asalnya. Ha-nya sehingga menggunakan alif kecil di atas. Jadi harokatnya itu dengan harokat alif yang kecil di atas. Nah, itu menandakan bahwa ha itu ada alifnya. Nah, itulah untuk huruf lit tanbih. Apa itu huruf lit tanbih? Begini kalau kita terjemahkan, tanbih itu meminta perhatian benar-benar. Jadi misalkan kalau kita
betul-betul menginginkan orang itu memperhatikan kita bahwa kita menunjukkan sesuatu, gunakan hak ini. Hada. Kalau di dalam bahasa Sunda mah apa ya? Mungkin ada bahasa yang sedikit mirip. Hey, iya. Seperti itu ya. Hey, iya. Itu. Jadi tanbih, tanbih, meminta perhatian lebih untuk si orang yang diajak bicara. Sehingga walaupun kita tidak menggunakan hak pun bisa. Karena aslinya dalam isim isyarah itu aslinya adalah da-nya, bukan hak. Haknya itu adalah litanbih, meminta perhatian yang lebih, sehingga menggunakan hak. Hak itu ya apa ya? Jadi seolah-olah untuk mencari perhatian lawan bicara kita. Hak, da, iya, iya, tah, iya, itu, iya mungkin ya kurang lebih lah. Ini pokoknya kata penambah untuk meminta perhatian lebih daripada haknya itu ya. Haknya litanbih. Tanbih itu ya, intabih, perhatikanlah ya. Intabih, perhatikanlah. Nah, di sini jadi isim isyarah yang aslinya untuk lil qarib itu untuk mudzakkar akil adalah da ya. Nah, sebetulnya da ini bukan hanya untuk mudzakkar akil saja, tetapi boleh untuk mudzakkar goer akil, ini masih boleh ya, masih boleh untuk da. Nah, nanti ada ya untuk yang goer akil. Nah, di sini untuk mudzakkar akil prioritaskan kata-kata yang ini yang kita bahas sekarang. Tetapi untuk kata yang goer akil pun untuk yang di sini masih bisa ya. Karena kenapa? Ini masih mufrad. Jadi untuk mufrad itu masih masuk di area ini ya. Nah, kalaupun yang apa namanya muannasnya, nah itu sama gunakan yang untuk akilah juga yang ini ya, untuk yang goer akilnya. Seperti tadi kitabun ya gunakan juga yang da atau yang hadza. Ini kalau menggunakan tanbihnya gunakan yang untuk akil boleh, untuk yang goer akil pada bentuk yang mufradnya ya, pada bentuk yang mufradnya. Kemudian untuk yang goer akilnya juga seperti sayyarotun, itu muannas goer akil kan, itu boleh menggunakan yang ini. Nah, sekarang sedikit-sedikit kita maju dulu ke mudzakkar akil yang musanna. Mudzakkar akil. Mudzakkar akil itu untuk yang akil seperti muslimun atau muslihun atau ustadun. Nah, itu akil ya, maksudnya nama-nama yang makhluk itu mempunyai akal atau manusia ya, atau profesi manusia. Seperti syaikhun. Nah, kemudian khoyatun dan tuja atau tajirun ya, seorang pedagang. Nah, ini yang akil. Untuk musannanya gunakan dhani. Nah, ini isim isyarah yang aslinya adalah dhani. Kalau yang mufradnya dhani. Kalau mau menggunakan huruf tanbih, yaitu gunakanlah ha. Jadi bagaimana kalau tambah ha? Adani. Dan untuk nasab atau dia menjadi jar, dhani ini berubah menjadi dhayani. Gunakan huruf tanbih menjadi hadaini. Kasih contoh yang mudzakkar akil yang musanna gunakan yang dhani atau hadani ini. Silakan. Hadani muslimani. Nah, itu. Hadani muslimani, atau tidak menggunakan huruf tanbih menjadi Zani muslimani. Nah, itu dhani muslimani. Seperti itu ya. Jadi penggunaan isim isyarah tidak mutlak harus dengan hak saja. Kalau hak itu kalau kita memang ada keperluan lebih untuk diperhatikan sama lawan bicara, gunakan hak. Gitu. Kalau misalkan biasa-biasa saja, infonya nggak penting-penting banget gitu ya. Ya, gunakan saja yang biasa ini. Boleh da untuk mufrad, boleh musannanya dhani untuk musanna. Sekarang gunakan yang jarnya atau nasabnya nih, dhaini atau hadaini. Kasih contoh. Hadaini komisaini. Hadaini, oh ya. Misalkan ishtaro itu saya membeli. Nah, jadi maf'ul bih kan? Maf'ul bih itu harus nasab ya. Ishtaro itu saya membeli, hadaini al komisaini. Nah, atau misalkan tidak terlalu penting, jadi tidak usah menggunakan hak, jadi
Zani komisaini. Istaro itu zaini Zani komisaini. Komisaini. Nah, itu. Jadi gunanya ha itu untuk informasi yang sangat darurat dan penting, misalkan kita untuk meminta perhatian kepada lawan bicara gunakan ha. Kalau memang biasa-biasa saja nggak terlalu penting, gunakan isim isyarah yang biasanya jada, dani. Kalau jadi nasabnya atau jadi maf'ul bihnya gunakan daini-nya ya. Nah, itu ya daini dan hadaini. Jadi yang aslinya bukan ha-nya itu. Itu ha itu harful litanbih. Adalah huruf untuk meminta perhatian lebih. Kemudian yang mudzakkar akil adalah ada juga untuk selain mufrad musanna untuk jamak. Jamak di sini yang asli isim isyarahnya itu sendiri adalah ulai. Ulai. Nah, ini yang aslinya. Ulai ini semua artinya ya. Ulai ini semua. Nah, untuk ulai ini dia bentuknya mabni. Mabni ini dia tidak mempunyai bentuk mansub atau majrur, tidak mempunyai bentuk mansub atau majrur. Dia hanya satu bentuk saja ya. Jadi hanya bentuk rofanya saja, yaitu ulai itu mabni atau tetap, harokat akhirnya kepada apa? Ini hamzahnya berharokat apa? Kasrah. Kasrah ya, ulai. Nah, sedangkan sekarang gunakan huruf tanbih. Misalkan ini sedikit penting nih untuk disampaikan sama orang yang kita ajak bicara. Jadi bagaimana ulai akan berubah menjadi Haulai. Nah, jadi ulai akan berubah menjadi haulai ketika dimasuki huruf ha lit tanbih atau huruf ha yang meminta perhatian lebih dari orang yang kita ajak bicara, karena ini seolah-olah memang penting untuk didengarkan. Haulai ini penting seolah-olah gitu ya. Jadi menggunakan haulai. Kalau ulai biasa ini semua, jadi seolah-olah memang beritanya nggak terlalu penting-penting amat gitu ya kalau menggunakan kata yang tanpa ha untuk isim isyarah ini gitu. Kasih contoh dari ulai dan haulai. Silakan mau yang maf'ul atau mau yang mubtada khobar. Yang penting pakai haulai atau ulai. Coba. Kata apa saja bebas. Ulai muslimuna. Ulai muslimuna. Ini semua adalah orang-orang muslim. Ustaz Jajang silakan mau coba Ustaz Jajang untuk kasih contoh dari ulai atau haulai. Bebas. Ini harus mudzakkar akil, mudzakkar akil jamak. Seperti muslimuna, kafiruna. Silakan Ustaz Jajang. Kira-kira apa? Ulai atau haulai? Silahkan. Haulai tabibun. Nah, atibau. Jamaknya atibau. Iya. Haulai atibau. Kecuali untuk perempuannya. Kalau untuk perempuannya gunakan tobibatun. Kalau jamak dokter jamak di dalam bahasa Arab itu gunakan atibau. Bukan tobibuna ya, tetapi atibau. Jadi ulai atibau atau haulai kalau lebih penting ya. Ini nih semua ini adalah orang-orang ini dokter. Nah gitu. Haulai atibau. Sekarang kasih contoh yang lain lagi selain yang itu. Misalkan tajirun apa jamaknya? Tujar. Jadi gunakan isim isyarahnya. Jadi ulai tujarun atau gunakan lit tanbihnya. Nah, gitu. Ya, betul. Ulai tujarun. Haulai tujarun. Kalau penting gunakan ha, kalau tidak terlalu penting nggak usah gunakan ha. Ayo latihan lagi, kasih contoh lagi dari apa ya? Ada contoh yang lain silakan. Apa ya? Ulai auladun. Itu. Ulai auladun. Ini semua adalah anak-anak laki-laki. Kalau misalkan ini penting, tambah tanbih jadi Haulai auladun. Haulai auladun. Ini semua adalah anak-anak laki-laki ya. Nah, itu jadi ingat untuk
Da boleh ditambah ha. Dani boleh ditambah ha. Ulai boleh ditambah ha. Tetapi ini semua untuk mudzakkar ya dan akil. Tetapi ini tidak membatasi untuk mufrad. Ingat, untuk mufrad ini boleh juga digunakan kepada apa? Yang goer akil juga boleh. Ini boleh ya. Untuk yang mufrad. Untuk yang mufrad. Nah, sekarang kita masuk kepada muannasnya nih. Muannas itu apa? Ada yang tahu artinya? Perempuan. Perempuan ya, atau feminin, gender. Feminin, gender, al-muannas al-aqilah. Nah, di sini kita akan membahas muannas dan isyarah ini untuk muannas aqilah. Jadi kita mau menunjuk kata tunjuk, menggunakan kata tunjuk kepada perempuan yang berakal. Maksudnya manusia, perempuannya ini beneran manusia ya, atau orang yang berakal ya. Bukan benda, bukan hewan, atau bukan tumbuhan. Nanti ada khusus untuk tumbuhan dan hewan. Nah, kepada mufrad dulu. Mufrad itu yang menunjukkan kepada satu orang perempuan, al-aqilah, yang berakal. Ini untuk makhluk yang berakal ya khusus. Yang pertama ada dhih. Ada dhih. Dhih itu apa artinya? Ya ini seorang perempuan. Dhih. Baru tahu ya dhih. Ternyata dhih itu adalah artinya ini seorang perempuan. Kalau misalkan penting, gunakan hak litanbih jadi hadihi. Gitu ya. Hadihi atau hadih. Kemudian ada juga dhi. Dhi juga sama, itu juga artinya ini seorang perempuan. Gunakan huruf litanbih jadi Hadi. nah gitu. Ini sama ya sebetulnya. Hadi. Kemudian ta. Nah, ta juga itu isim isyarah lil qarib, menunjukkan ini artinya. Tapi khusus untuk perempuan berakal. Jadi ta artinya ini seorang perempuan. Gunakan litanbihnya jadi Hata. nah, hata itu masih terjemahnya inilah seorang perempuan atau ini seorang perempuan ini gitu ya. Ta. Kemudian ada juga ti. Ti artinya ini seorang perempuan. Kalau menggunakan litanbih menjadi Hati. nah ini ya jadi hati. Kemudian ada juga tih. Tih ini juga artinya sama. Jadi tih ini artinya dia seorang perempuan juga. Misalkan kalau kita tambah litanbih jadi Hati. hati. Ini adalah seorang perempuan. Kemudian ada satu lagi yang ketinggalan saya tidak tulis, yaitu huruf ta di kasroh saja. Ti. Kalau yang tadi kan ta ya dan ti panjang, ini ti. Ti juga sama. Ti itu artinya dia seorang perempuan atau itu yang dianggap perempuan ya, ti. Sehingga nanti di dalam soal-soal bahasa Arab, pembelajaran dalam kitab-kitab seperti apa namanya, kitab Durusul Lughah selalu ada kata hati. Nah, itu hati, ti-nya itu adalah ini isim isyarah lil qarib. Ti-nya itu pendek, hati. Nah, ha-nya panjang. Nah, ini adalah termasuk dari isim isyarah lil qarib untuk muannas yang aqilah. Jadi dih yang pertama. Yang kedua apa? Di. Yang ketiga ta. Yang keempat ti. Yang kelima ti. Yang terakhir ti. Nah, kalau kasih huruf litanbihnya jadi gimana? Hadi. Hadi, hatta, hati, hati. Nah, itu ingat sekali lagi untuk huruf litanbih itu adalah huruf untuk meminta perhatian lebih karena informasi ini dianggap penting sama pembicaranya dan meminta diperhatikan lebih oleh seorang yang diajak bicara, yaitu huruf litanbih itu. Ha, hurufnya adalah ha. Sehingga ha itu bukan termasuk isim isyarah ya. Ingat, ha-nya itu tidak termasuk isim isyarah. Dan nanti ingat untuk ha-haan ini dia seringkali masuk kepada yang mufrad dan musanna ya. Nah, nanti ininya juga ada ya, jamaknya juga ada di sini. Ulai menjadi haulai ya. Nah, oke, kita masuk. Ini lil qarib kan?
Ya, ini lil qorib. Nah, kemudian tadi kan kita berbicara mengenai mufrad muannas. Sekarang yang musannanya. Untuk musanna, muannas perempuan. Akilah, musannanya itu 2. Nah, sekarang 2 orang perempuan gunakan ta. Nah, itu. Ta, Hatan. tani. Nah, hatani. Berbeda dengan ta yang atas apa bedanya? Kalau ta yang atas itu apa namanya? Oh, ini bukan ta ya, ini tani. Nunnya kurang. Saya salah ketik sedikit. Tani. Itu yang atas ta. Yang musanna ini tani. Nah, tani kalau kita menggunakan huruf litanbih menjadi apa? Hatani. Tani dan hatani ini dia boleh berubah. Dan dia ini mu'rob. Kalau yang ini mu'robnya untuk tani menjadi taeni. Itu kan taeni rubahannya bukan tai ya, tapi taeni. Jadi tani asalnya itu. Kemudian hataninya juga akan berubah menjadi apa? Kalau dia menjadi mansub atau majrur? Hataini. Iya, dengan ya nun ya berubahnya. Ini mu'rob. Jadi yang mu'rob itu yang musanna baik yang mudzakkar yang di atas tuh. Dia musanna itu bisa berubah. Kemudian yang muannasnya yang musannanya juga bisa berubah dari tani jadi taeni. Nah, itu. Kalau yang selain itu dia semuanya mabni kepada huruf akhirnya. Kemudian yang jamaknya untuk muannas ini sama dengan jamaknya untuk mudzakkar ya. Jadi hanya bentuknya satu aja. Untuk isim isyarah lil qorib itu hanya ulai saja. Ulai saja itu baik jama mudzakkar atau jama muannas itu hanya satu bentuk ya. Jadi ulai ini terjemahannya bebas mau untuk laki-laki mau untuk perempuan silahkan gunakan karena ini multifungsi untuk ulai. Ulai menggunakan huruf tanbih menjadi apa? Ulai. Nah, itu ya. Jadi menjadi ulai. Sekarang setelah kita berbicara mengenai isim isyarah lil qorib, nah ada yang lain lagi. Ternyata isim isyarah itu bukan hanya lil qorib lil ba'id. Ada pertengahannya. Apa itu pertengahannya? Asmaul isyarati lil mutawassitil bu'di. Mutawassit ya. Nah, ini mutawassit itu untuk jarak yang dianggap sedang. Lil mutawassitil bu'di adalah kejauhan yang dianggap sedang. Jadi jauh, enggak terlalu dekat pun enggak terlalu. Mungkin apa ya kalau diterjemahkan bahasa kita agak sebelah sana dikit, mungkin ya gitu ya. Agak sebelah sana dikit. Ini memang sedikit hal-hal yang seperti ini kalau dalam bahasa Arab itu apa ya masuk kepada kategori yang nggak pasti ya, maksudnya tergantung pembicaranya. Ini tergantung pembicaranya. Misalkan kalau pembicaranya menganggapnya itu nggak terlalu jauh, gunakan yang jenis-jenis ini mutawasit al-bu'di. Kalau misalkan beda negara ya udah pasti itu jauh ya. Kalau misalkan kita duduknya bersebelahan berarti itu mah emang dekat ya. Nah, kalau ini mutawasit al-bu'di adalah jaraknya yang kejauhannya sedang. Mungkin dia itu jauh tapi masih kelihatan, mungkin seperti itu ya mutawasit al-bu'di itu. Tapi dianggap dekat juga enggak, dianggap jauh juga enggak, yang seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kata untuk hal-hal yang seperti itu ya. Nah, di sini untuk mudzakkar akil dan muannas akilahnya sama ya. Di sini ada untuk mudzakkar akil, ada untuk muannas akil. Nah, di sini untuk mufradnya pokoknya gini, secara teori untuk isim isyarah mutawassitil bu'di ini atau al mutawassit saja ya kalau tidak mau bingung menghafalnya. Yang pertama ada lil qorib, yang kedua ada mutawassit, yang ketiga ada ba'id. Mutawassit aja biar nggak bingung. Nggak usah dibaca mutawassutil bu'di juga nggak usah ya karena bingung. Lil mutawassit aja. Nah, lil mutawassit ini atau yang dianggap sedang atau pertengahan ya mutawassit itu pokoknya yang akhirannya menggunakan ka tanpa lam. Akhirannya ka tanpa lam. Jangan menggunakan lam. Gitu ya. Pamidzalika berarti tebihnya Pak Ustaz. Nah, kalau lam itu lil bu'di. Nanti ada ya untuk lamnya itu apa sih? Ternyata lamnya lil bu'di. Nah, sekarang kita lihat yang ropanya. Untuk mufrad
dan sedang. Al-mudzakkar akil, mufrad dan sedang. Nah, misalkan ada seorang laki-laki, kita kita kelihatan tapi dia tidak bisa mendengar kita, ya berarti sedikit jauh tapi nggak terlalu dekat. Gitu contoh. Gunakan kata dzaka, ini, dzaka. Zaka, inihnya sedikit itu. Gimana ya? Di Indonesia itu apa berarti ya? Pertengahan ya Pak Ustadz. Pertengahan itu apa ya? Di Indonesia nggak ada padanan yang saya juga bingung cari terjemahnya apa zaka ini. Disebut ini yang nggak ini. Disebut itu ya jauh itu kan di dalam bahasa Setengah Indonesia. ini, Nah, setengah setengah ini itu ya. Pokoknya konsep Jadi inu Ustaz. ya inu. Jadi inu berarti Nah, inu. itu. Jadi itu. Jadi Ini dan itu. jadi inu betul mungkin. Itu ya konsep bahasa Arab sedikit agak beda jauh dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu uniknya ada yang sedikit jauh, sedikit dekat. Ini Luar agak biasa. lucu juga gitu kalau di Indonesia kan terjemahnya Lima kali ya, Pak apa Ustadz. gitu ya. Nah, gunakannya itu kaf tanpa lam. Zaka. Nah, zaka ini sedikit jauh mungkin ya gitu ya. Kasih contoh. Ini seorang laki-laki yang sedikit jauh, sedikit dekat. Atau seorang Zaka pedagang, apalah. rojulun. Coba kasih. Zaka rojulun. Zaka rojulun. Kasih contoh yang lain Zaka selain rojulun. nisaun. Tolibun boleh. Asadun. Zaka asadun. Nah, boleh ya untuk Zaka goer akil pun muhandisun. sebetulnya ini boleh ya. Zaka tah palihdinya aya palihdinya mungkinnya di sunat. Palihdinya Zaka kan tidak terlalu saya jauh, tidak terlalu dekat kalau palihdinya. Itu zaka. Tah zaka palihdinya. Zaka. Iya, padanannya Tapi mungkin kalau muzakkar ya Pak Ustadz. ya untuk mudzakkar, untuk benda-benda yang dianggap mudzakkar. Karena kan mudzakkar kemarin kita sudah bahas, ada juga mudzakkar mulhaq kan. Ada juga mudzakkar majazi, ada juga muannas majazi, ada juga muannas mulhaq. Nah, ini pun berperan sebetulnya ya untuk isim isyarah itu. Untuk kata-kata goer akil itu yang tidak mempunyai kata tak marbutoh gunakan. Seperti kitabun masih gunakan dzaka. Kemudian kata-kata yang lain selain itu yang goer akil apa kira-kira? Baitun kan? Masih ya. Kolamun. Kolamun juga boleh, masjidun juga boleh menggunakan dzaka. Kalau jauhnya sejauh apa Ustaz? Sejauh mana gitu? Kalau ini relatif. Sebetulnya sih ini relatif ya untuk asmaul isyarah lil mutawasit al-budi, karena kalau kita cari di dalam padanan Indonesia susah emang. Kalau masih katingali ya Pak Ustadz. Kemungkinan sih ini masih dianggap dekat sama si penutur katanya. Begitu. Masih Ya, dianggap masih terlihat gitu. Nah, atau Berarti mungkin kalau di dalam syair juga seperti bisa ya, seseorang yang jauh di pandangan dekat di hati. Kalau contohnya kalau yang zalika seperti zalika gunung, berarti itu berarti menunjukkan jauh banget gitu ya. Iya, betul. Yang Kalau dianggap berarti oleh penutur katanya itu jauh. Zaka misbahun berarti jauh dari tempat kita gitu, dari depan kita gitu. Dari depan kita tetapi masih terjangkau oleh dia, dianggap dekat. Beginilah kalau masalah dekat dan jauh, orang gunung dengan orang kota nyebut dekat itu beda. Iya, lurus Pak Ustadz. Misalkan palihdinya teh berapa puluh kilometer antara gunung ke gunung kan. Itu relatif sih untuk yang ini. Jadi ini tergantung kepada penutur kata ya. Ya untuk yang urusan ini maknanya ya. Untuk dzaka dan dzalika. Jadi dzaka ya. Nah, untuk ini untuk isim isyarah mutawasid bu'di tidak lazim menggunakan huruf tanbih. Ingat. Untuk mutawasid bu'di ini tidak lazim menggunakan huruf tanbih. Iya, ini enggak menggunakan ya. Jadi di sini enggak ada contohnya juga. Nah, itu untuk mufrad dzaka. Kemudian untuk musannanya ada nun. Nah, ini nun untuk musanna. Jadi bagaimana kalau untuk mudzakkar akil musanna untuk yang dua orangnya? Gunakan zanika. Nah, ada ka-nya. Beda yang tadi yang mufrad mah Tadi yang mufrad masih ingat? Nah, ini dani kan? Dani. Kalau yang mufrad boleh menggunakan tanbih. Jadi dani.
Kalau untuk yang mutawasit masih dani. Danika. Nah, tambah kap saja. Ini kap lil mutawasit al bu'di ya. Untuk menunjukkan jauhnya yang sedang. Enggak terlalu dekat ini. Danika. Nah, pokoknya adanya kap dan tidak ada lam. Itu mutawasit. Kemudian boleh untuk danika ini dia itu mu'rob ya, boleh nasab dan jar. Jadi apa? Danika jadinya Zainika. Daenika. Nah, Daenika. Kasih contoh dari danika atau dari daenika bebas. Coba. Danika, dua orang lelaki ini adalah ini itu ya. Ini sedikit itu. Rojulaini. Rojulani. Ini sedikit itu adalah dua orang laki-laki. Coba kasih lagi contoh yang lain. Kita bani boleh atau apa lagi ya? Kolamani, yang mudah-mudah. Kursiani boleh. Sok, coba kasih danika atau daenika apa? Dua orang. Gurfata ini. Gimana? Gurfata ini mah mu'anas ya Pak Ustaz. Dakhol tuh boleh. Saya masuk ke dakhol tuh daenika gurfat. Oh, itu muannas. Jangan gurfah. Mu'anas. Maktabah atau maktabah masih. Maktab atau jalastu aja. Jalastu kursi yaeni daenika kursi yaeni. Saya duduk di saya Kursi. menduduki kursi. Dan kursi itu. Nah, kursi itu yang sedikit ini. Apa itu ya? Silakan cari terjemah yang sedikit gampang ya untuk ini nih. Mutawasit buat itu apa ya? Gunakan itu ya Satnya. Ya, ini dan itu ya sedikit Gunakan itu. itu kayaknya. Bisa. Lakamal abaini. Nah, abani. Itu sedikit ini adalah dua orang bapak ya. Danika abani. Nah, itu ya untuk musanna. Yang jamak. Nah, sekarang jamak itu untuk yang mutawasit boleh gunakan ulaika. Nah, jadi ulaika ini dia khusus sebetulnya bukan untuk lil ba'id ya. Ulaika itu sebetulnya khusus untuk lil mutawasit. Ulaika itu sebetulnya lil mutawasit karena ulai adanya kap. Tetapi diperbolehkan juga menggunakan lamnya katanya ya. Lam lil bu'dinya boleh. Ya juzu boleh menggunakan lamnya. Asalnya ulaika, lam lil bu'dinya misalkan di sini sedikit pengecualian ya untuk lil mutawasit al bu'di itu ada dua, boleh menggunakan ulaika dan lamnya boleh dikasih yang lil bu'dinya itu ya. Jadi ulalika. Nah, ini boleh sehingga untuk ulalika ini dia itu terkadang dianggap mutawasit al bu'di atau dianggap al ba'id gitu ya, boleh itu untuk ulalika ini. Boleh untuk mana saja ulalika. Itu ya untuk mudzakkar akil. Kemudian muannas akilah. Mufradnya tika. Ini belum pernah ya? Belum pernah mendengar ya? Nah, tika ini adalah untuk menunjukkan kejauhan sedang seorang perempuan. Coba kasih contoh dari tolibah atau dari tobibah atau dari mudarisah. Tika Nisa. Kalau nisaun itu jamak. Kalau mar'atun tika. Tika ustazah. Tika mumaridatun. Nah, tika mumaridatun itu ini ada seorang perawat. Adalah seorang suster. Tika, kemudian mudarisatun. Tika tolibatun. Apalagi tajirotun, pedagang perempuan atau SPG. Kemudian apalagi ya khoyatotun, seorang penjahit perempuan. Tika, gunakan tika apabila kita menunjukkan orang yang sedikit jauh dan sedikit dekat. Ini sedikit unik ya untuk mutawasit al-bu'di. Kemudian yang musanaknya bukan tika, tetapi yang musana adalah untuk perempuan ya, musananya itu dua perempuan. Tanika, ini boleh juga menjadi tainika. Tanika itu dua orang perempuan. Tainika itu dua orang perempuan apabila menjadi objek. Kasih tanika.
dua orang perempuan isim isyarahnya. Tanika. Tanika. Tolibah. Batani. Nah, ustadatani. Ustadatani tanika, apalagi coba. Tani. Mudarrisatani tanika, apalagi Mujtahidatan. tani. Nah, tanika mujtahidatani. Nah, ini ya. Kemudian untuk jamaknya ulaika, ini sama jamaknya gunakan juga ulaika. Jadi untuk jamak di isim isyarah itu multifungsi. Hanya satu bentuk ulaika ya. Ataupun boleh menggunakan ulalika juga, sebetulnya itu masih untuk jamaknya ya. Ya juzu boleh menggunakan ulalika untuk mutawasit al-bu'di. Bagaimana yang ini cukup paham untuk mutawasit al-bu'di? Kita lanjut satu Pak Ustad, terakhir. Pak Ustad, Ya, anu silakan, Bu. tika man tengah nggawana naon deui nya. Anu mana? Yang tika. Tika kan mah pami- dia masuknya kategori mabni. Mabni Oh, saja. gitu. Mabninya kepada Tidak apa? pakai za, tidak pakai ta gitu. Oh Tetap ya, aja tika. tika. Jadi tika itu aslinya ini yang mana sih isim isyarahnya pada mutawasit Iya. bu'di? Yang pertama da, yang kedua dani, yang ketiga ulai-nya, ti-nya, tani-nya itu, ulai-nya itu, ka-nya itu lil bu'di atau lil mutawasit al bu'di sebetulnya. Isim isyarahnya mah itu juga. Hanya kap itu lil bu'di. Jadi itu kap itu huruf khusus. Lil bu'di. Kalau yang tadi ha lit tanbih. Yang ini. Kalau yang ini lil bu'di. Bu. Lil mutawasit al bu'di. Kapnya itu lil khitab, lil khutab, ada yang nyebut lil khutab, ada juga yang menyebut lil khitab ya. Ya maksudnya orang yang diajak bicara itu setidaknya masih ada sedikit mendengarkan kak. Karena kenapa? Ini ketika kita untuk kapnya ini sebetulnya bukan kap begitu aja kap ya. Kap ini adalah domir anta. Dzaka ini adalah domir anta. Dzaka. Yang ini yang mudzakkar akil ya, baik itu ulaika atau tika, danika, ini sebutnya domir anta. Dan ini ketika kita berbicara dengan orang yang banyak, misalkan begini, daka, kamu ini satu orang laki-laki. Kalau kita kamunya kepada dua orang laki-laki ini, dakuma, kamu dua orang laki-laki, ini seorang laki-laki, dakuma. Kalau hei kamu laki-laki yang banyak, ini seorang laki-laki, berarti apa? Dakum. Jadi daka ini boleh daka, dakuma, dakum, daki, dakuma, dakunna. Nah, yang penting domirnya mukhotob. Di, berarti ya, kalau Ki, ini daki, dakuma, dakunna. di, dina. Nah, ini yang penting apa namanya? Kapnya ini adalah lil khutob. Khutob ya kalau istilah umumnya, ada juga yang nyebut lil khitob. Ini maksudnya orangnya yang ada di hadapan kita. Jadi semacam kalau kita berbicara pada satu orang laki-laki gunakannya ka. Kalau kita berbicaranya kepada perempuan daki. Tapi yang ditunjukkan oleh kita laki-laki daki. Kalau yang ditunjukkan oleh kitanya perempuan, kemudian kita kepada perempuan berbicaranya apa? Coba. Tiki. Bisa kalau di bawah yang jadi tika, Sat. Jadi tiki kalau untuk perempuan. Iya, bisa. Jadi tika, tikuma, tikum, tiki, tikuma, tikuna. Itu bisa. Kapnya ini tidak mutlak. Jadi domir ini ya sebetulnya. Jadi isim isyarahnya itu aja. Bicara ya, Ustaz. Gimana, Bu? Domirnya tergantung lawan bicara. Nah, itu sebetulnya. Kita berbicara dengan berapa orang, gunakan domirnya juga. Begitu. Misalkan kalau ini khusus untuk mutawasit al-bu'di ya, gunakan domir-domir mereka yang diajak bicara. Gitu. Mau itu ka, kumakum, ki, kumakunna. 6 domir itu khusus ya untuk isim isyarah. Dan yang kita bicarakan, objek pembicaraannya atau isyarahnya atau musyar ilaih yang kita tunjuk itu, gunakanlah ininya da, dani, ulai, ti, tani, ulai. Nah ini isim isyarahnya.
kapnya itu adalah domir lil khutob. Gunakan sepentingnya, mau mu'anas, mudzakarnya silahkan, mau anta, antum, antum, anti, antum, antuna, yang penting domirnya mukhotob ya. Bagaimana? Yang ini ada gambaran. Kita masuk kepada slide terakhir. Bagaimana? Kita lanjutkan slide terakhir ya. Oke, nah ini yang terakhir. Asmaul isyarah lil ba'id. Nah, ini baru yang terakhir ya. Yaitu isim-isim isyarah untuk orang yang dianggap jauh atau benda yang dianggap jauh yang kita tunjuk ya. Ingat di sini objeknya, objek isyarahnya atau musyar ilaihnya yang ba'id itu. Yang ba'id itu objek yang kita tunjuknya, yang kita bicarakan ya. Bukan yang diajak bicara nih. Yang ba'id itu. Nah, ada juga ya Pak Ustadz. iya. Ada juga sama ropa nasab jarnya juga ada, tetapi tetap hanya yang musananya saja ya yang dia mu'rob itu yang bisa berubah. Nah, sekarang yang mudzakkar akil dan muannas akil ada mufrad musanna dan jamannya juga sama. Untuk yang ba'id itu gunakan dalika, danika, dayinika. Ini sedikit agak unik ya. Ini belum pernah kita jelaskan sebelum-sebelumnya nih. Untuk mufrad gunakan zalika kalau kita kalau kita mau menunjukkan sesuatu yang berbentuk perempuan laki-laki maksudnya, yang berbentuk laki-laki dan berbicara kepada seorang laki-laki. Ngerti nggak? Kita membicarakan seorang laki-laki yang jauh kan itu ya, itu. Dalika itu artinya itu. Dalika itu seorang laki-laki, wahai kamu seorang laki-laki, itu seperti itu artinya ya kurang lebih. Kalau kita berbicaranya kepada banyak laki-laki jadi bagaimana dalika itu? Dalikum. Ada di dalam Al-Quran banyak dalikum. Dalikum kan banyak, coba nanti cari di Al-Quran. Dalikum pasti ada. Makanya kapnya di sini bukan kap mutlak, bukan kap isim isyarah, salah. Kalau kapnya isim isyarah itu salah, tetapi lil khutob atau domir mukhotob. Domir mukhotob. Nah, di sini berbedanya apa? Isim isyarahnya adalah da. Nah, tetapi lamnya ini lil bu'di. Lamnya lil bu'di. Sehingga dalika itu jauh sekali. Nah, ini dalika adanya lam untuk menunjukkan itunya. Dalika, li-nya itu menunjukkan jauh gitu ya. Zalika itu jauh sekali. Kemudian ada juga yang musanna'nya berbeda. Kalau yang tadi danika. Nah, ini lil mutawasit bu'di itu danika, yang nasab dan jarnya dainika. Kalau yang isim isyarah lil ba'idnya danika, dainika. Itu sedikit beda ya. Jangan terkecoh sama ini danika, dainika itu sedang jauhnya. Kalau danika ini dua orang laki-laki ini jauh. Jauh. Ini jauh ya. Zayin nikah sebagai objek. Jauh. Gitu. Boleh kasih contoh lah satu lah dari dan nikah. Ini dua orang laki-laki yang jauh. Apa? Danika rojulaini. Danika rojulani. Danika rojulani. Itu dua orang adalah laki-laki gitu ya. Tobibani. Zanika Tobibani. Nah, danika Tobibani. Kemudian apalagi ya? Danika dukani. Danika dukani. Boleh. Dukani itu adalah dua buah toko yang jauh. Ya, danika jauh tokonya. Oke, sekarang jamak ya, ulalika maksud saya, bukan ulaika. Untuk yang ba'id itu gunakan lamnya lagi. Enggak, jadi tidak boleh menggunakan yang ulaika kalau untuk jauh banget ya. Kalau yang ulaika itu yang ini tadi yang mutawasit, itu jauhnya sedang. Nah, kalau ulalika gunakan lam lil bu'di. Lam yang jauh. Ya, jadi ini jauhnya banget, jauh sekali. Ulalika. Nah, itu lam itu lil bu'di. Komarun. Ulalika Komarun atau satu? Komarun mas satu.
Bulan hanya Oh, satu. iya. Jangan bulan. Bulan. Boleh atibau, atibau. Bintang Najmun. Najm. Oh, nujum. Jamak dari najmun, nujum. Nujumun. Ulalika nujumun ya. Nujumun. Tetapi ini ada kekhususan untuk nujum jamak jangan menggunakan lilakil. Nanti ada pada slide terakhir. Ulalika Oh, iya, jangan. iya. Untuk goer akil jangan. Tapi untuk akil seperti atibau para dokter, ulalika atibau atau tujar. Ulalika tujaru itu tuh para pedagang yang jauh sekali. Nah, itu ya. Kalau mau anasnya apa? Tilka dari ti tadi ya. Ingat tadi ti. Ada lamnya dan ada kapnya. Nah, ini ada lam ini. Ti tadi seperti hati. Nah, ini ti-nya nih. Kedapatan ada di sini ya. Ti-nya. Kan tadi banyak ya yang muannas akil yang mufrad. Ada ti, ada di, apalagi ya yo. Ti. Ti ya atau di ya. Nah, sekarang ti-nya nih baru kedapatan ada ti. Lamnya lam apa namanya? Lil ba'id. Lil ba'id atau lil bu'di. Kapnya lil Lil Domir. utop atau domir moho to gitu itu ti ya. Kemudian tanika. Nah, kalau tadi danika, ini tanika, tayinika. Nah, ini musannanya. Tanika tolibatani itu ada yang jauh, orang yang jauh itu adalah 2 orang pelajar perempuan. Tanika tobibatani. Nah, tanika. Kemudian jamaknya ulalika. Ini sama ya, seperti yang tadi aja. Ulalika tobibatun. Ulalika. Jadatani. Ya, tanika mungkin. Jadatani, 2 orang nenek-nenek. Betul. Tanika, jadatani, betul. Ulalika itu jamak untuk perempuan dan laki-laki itu boleh. Oke, nah ini talhisnya ya. Sedikit bukan talhis, maksud saya ini sedikit kekhususan untuk terakhir. Ini sedikit kekhususan. Asmaul isyarah mukhtasatun bil makan. Apa kira-kira terjemahnya nih? Isim isyarah dikhususkan untuk tempat. Untuk tempat. Nah, kalau untuk tempat dekat di sebelah sini nih apa tuh bahasa Arabnya? Huna. Kalau palidinya sekedik. Hunaka. Tuh palidi tuh tapi jauh sebelah sana. Hunalika. Jauh sebelah sana gunakan hunalika ya. Huna dekat, nah sebelah sini. Hunaka agak jauh sedikit tapi cukup dekat. Nah, itu mutawasid, gunakan hunaka. Ingat kalau menggunakan lam berarti lil ba'id. Makanya hunalika. Nah, itu ada lamnya, lam lil ba'id. Kalau tidak ada lam, tidak ada kap, berarti itu dekat. Itu aja di dalam isim isyarah itu ya. Nah, ini adalah pendetilan dari isim-isim isyarah. Kemudian satu lagi terakhir. Apa tuh? Asmaul isyarah mukhtasatun li jam'il muannas ghairil akilati. Nah, ini isim isyarah khusus untuk jama muannas ghair akil. Jamak-jamak yang semua jamak taksir, ingat. Semua jamak taksir seperti usudun, buyutun, masajidu. Kemudian apalagi ya? Magonimu. Nah, yang hal-hal seperti itu fuqara'u harus dianggap muannas mufrad. Harus dianggap muannas mufrad. Sehingga kembali lagi aturannya untuk isim isyarah yang jamak taksir selalu dianggap muannas mufrad. Jamak taksir ghair akil ya. Seperti usudun. Usudun kan buyutun, usudun hewan, singa-singa. Kemudian buyutun benda ya, jamadat. Rumah-rumah kan itu bukan hal yang berakal. Gunakan mufrad untuk muannas. Contohnya apa itu? Hadihi jarun. Itu lil qarib. Ini adalah pohon. Seperti tadi nujumun. Seperti Bu kata tadi, nujumun gunakan yang ini. Jadi gimana kalau lil qarib nujumun? Hadihi nujumun. Kalau jauh nujumunnya tilka nujumun. Nah, ini Bu gunakan apa? Tilka. Kalau untuk jamak ghair akil.
Jadi nujumun tadi masuknya ke sini. Asjarun, nujumun. Apalagi kira-kira? Benda-benda apa lagi? Kolamun jadi apa? Aklamun. Jadi aklamun pakai yang ini ya. Tilka aklamun atau hadihi aklamun. Kasih contoh terakhir lah untuk Jibalun. Tilka iya. Betul. Tilka jibalun jama dari jabalun. Jabalun satu buah gunung. Jibalun gunung-gunung berarti gunakan hadihi atau tilka. Boleh. Kasih hadihi jadi hadihi jibalun. Ini adalah gunung-gunung. Kalau kita menganggapnya emang dekat, ada di hadapan kita. Tilka itu semua adalah gunung-gunung. Jadi gimana? Tilka Jibalun. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa isim isyarahnya. Talkhis. Isim isyarah ada apa saja? Ada lil qorib. Ada lil tawasit. Ada lil. Oke. Kapnya kap apa namanya? Domir muhotob. Domir muhotob. Haknya hak apa namanya? Hak litanbih. Litanbih. Apa litanbih itu? Untuk Mencari perhatian. Mencari perhatian lebih. Lamnya itu apa lamnya? lil ba'id. Lil ba'id. Alhamdulillah sudah pada cerdas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita sambung lagi minggu depan. Selamat istirahat, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah naltaqi fi usbu'in qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.